Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cintia Nurdini, NPM 182151040. Di sini saya akan memaparkan mengenai proposal kuantitatif dengan judul Pengaruh Gaya Belajar Terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis pada Materi Statistika untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika. Latar belakang. Matematika merupakan salah satu ilmu yang mendasari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi serta mempunyai peranan penting dalam pengembangan daya pikir siswa. Nah, berdasarkan tujuan pembelajaran matematika, dilihat dari poin keempat, jelas bahwa salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa adalah kemampuan komunikasi matematis. Suhendra pada tahun 2015 mendefinisikan kemampuan komunikasi matematis adalah suatu kemampuan untuk mengungkapkan ide atau gagasan matematis dengan bahasa sendiri. Setiap siswa memiliki cara yang berbeda-beda dalam menyampaikan atau menyelesaikan permasalahan dalam matematika. Ketika seorang guru mampu mengenali kemampuan komunikasi matematis siswa, maka akan lebih mudah untuk mengarahkan siswa dalam belajar. Nah, gaya belajar pada dasarnya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Pada situasi belajar mengajar di sekolah, siswa yang memiliki gaya belajar yang cocok untuk dirinya akan cenderung untuk memusatkan perhatian secara terus-menerus selama belajar mengajar berlangsung. Berdasarkan jurnal Agni Danaryanti, Herlina Nopiani, bahwa gaya belajar siswa kelas 8 berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi matematis dalam menyelesaikan soal uraian matematika. Jadi, berdasarkan beberapa skrip yang sudah saya baca, dapat disimpulkan bahwa arah gaya belajar dengan kemampuan komunikasi terdapat pengaruh gaya belajar terhadap kemampuan komunikasi. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tadi, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimanakah gambaran gaya belajar dan kemampuan komunikasi matematis peserta didik kelas 8? Yang kedua, apakah ada perubahan gaya belajar terhadap kemampuan komunikasi matematis peserta didik kelas 8? Selanjutnya, definisi operasional. Gaya belajar adalah cara seseorang mempelajari informasi baru. Cara belajar yang dimaksud adalah bagaimana seseorang menyerap, mengolah, dan menyampaikan informasi baru dalam proses pembelajaran. Kemampuan komunikasi matematis merupakan kemampuan siswa dalam menyampaikan ide matematika, baik secara lisan maupun tulisan. Kemampuan komunikasi matematis peserta didik dapat dikembangkan melalui proses pembelajaran di sekolah. Salah satunya adalah proses pembelajaran matematika. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang tadi, maka tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui gambaran gaya belajar dan kemampuan komunikasi matematis peserta didik kelas 8. Yang kedua, untuk mengetahui adanya pengaruh gaya belajar terhadap kemampuan komunikasi matematis peserta didik kelas 8. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pembelajaran matematika, terutama pemahaman guru atau peserta didik terhadap ada tidaknya pengaruh gaya belajar terhadap kemampuan komunikasi matematis peserta didik. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan untuk memberikan masukan kepada pihak sekolah untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme guru dalam pelaksanaan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Nah, bagi guru diharapkan dapat menjadikan acuan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas dan memberikan masukan kepada guru untuk dapat menggunakan model pembelajaran dengan tepat. Bagi peserta didik, dapat membantu menunjang dan mempermudah peserta didik dalam mempelajari pelajaran matematika. Nah, bagi peneliti lanjutan, dapat menambah pengetahuan, wawasan, serta referensi mengenai pengaruh gaya belajar terhadap kemampuan komunikasi matematis pada materi statistika. Landasan teori. Kajian teori, pengertian gaya belajar.
Menurut Sukadi pada tahun 2008 mengungkapkan bahwa gaya belajar yaitu kombinasi antara cara seseorang dalam menyerap pengetahuan dan cara mengatur serta mengolah informasi atau pengetahuan yang didapat. Menurut Dan and Dan dalam bukunya Psikologi Pendidikan, menjelaskan bahwa gaya belajar merupakan kumpulan karakteristik pribadi yang membuat suatu pembelajaran efektif untuk beberapa orang dan tidak efektif untuk orang lain. Nah, berdasarkan beberapa definisi di atas, gaya belajar dapat disimpulkan sebagai cara seseorang dalam menerima hasil belajar dengan tingkat penerimaan yang optimal dibandingkan dengan cara yang lain. Macam-macam gaya belajar. Yang pertama ada gaya belajar visual. Menurut Bobby De Potter and Mike Henarki yang dikutip oleh Sukadi berdasarkan arti katanya bahwa gaya belajar visual adalah gaya belajar dengan cara melihat, mengamati, memandang, dan sejenisnya. Yang kedua, gaya belajar auditorial adalah gaya belajar dengan cara mendengar. Orang dengan gaya belajar ini lebih dominan dalam menggunakan indera pendengarannya. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi gaya belajar. Menurut David Kolb, setiap orang memiliki dan mengembangkan gaya belajar tersendiri yang dipengaruhi oleh tipe kepribadian, kebiasaan, dan habit, serta berkembang sejalan dengan waktu dan pengalaman. Pola atau gaya belajar tersebut dipengaruhi oleh jurusan atau bidang yang digeluti, yang selanjutnya akan turut mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam meraih prestasinya dalam belajar. Nah, sedangkan menurut Kolb ada 5 tingkatan berbeda yang mendasari seseorang memiliki gaya belajar tertentu, yaitu tipe kepribadian, jurusan, karir, atau profesi yang digeluti, pekerjaan, dan adaptif kompetensi. Beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan gaya belajar seseorang, termasuk siswa, bahwa gaya belajar merupakan komponen yang ada pada kepribadian seseorang dinamis, terbentuk dan berkembang sesuai dengan tuntutan waktu situasi yang ada. Dapat disimpulkan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi gaya belajar siswa di dalam kelas adalah suasana di kelas, strategi yang digunakan maupun media yang dipakai oleh guru dalam mendukung proses pembelajaran. Selanjutnya indikator gaya belajar. Yang pertama indikator gaya belajar visual, yaitu belajar dengan cara visual, mengerti baik mengenai posisi, bentuk, angka, dan warna, rapi dan teratur, tidak terganggu dengan keributan, sulit menerima instruksi verbal. Yang kedua indikator gaya belajar auditorial, yaitu belajar dengan cara mendengar, baik dalam aktivitas lisan, memiliki kepekaan terhadap musik, mudah terganggu dengan keributan, lemah dalam aktivitas visual. Yang ketiga indikator gaya belajar kinestetik, yaitu belajar dengan aktivitas fisik, peka terhadap ekspresi dan bahasa tubuh, berorientasi pada fisik dan banyak bergerak, lalu suka coba-coba dan kurang rapi, dan juga lemah dalam aktivitas verbal. Selanjutnya ada tabel 1 indikator gaya belajar peserta didik. Nah, di sini tidak saya tampilkan indikator-indikatornya, bisa dilihat di artikel sebelumnya. Pengertian kemampuan komunikasi matematis. Menurut Prayitno dan kawan-kawan pada tahun 2013, komunikasi matematis adalah suatu cara siswa untuk menyatakan dan menafsirkan gagasan-gagasan matematika secara lisan maupun tertulis, baik dalam bentuk gambar, tabel, diagram, rumus, ataupun demonstrasi. Menurut Romberg and Chair dalam Kohar pada tahun 2011, kemampuan matematis yaitu menghubungkan benda mati maksudnya benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide matematika, menjelaskan idea, situasi, dan relasi matematik secara lisan atau tulisan dengan benda nyata, gambar, grafik, dan aljabar. Menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika, mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika, membaca dengan pemahaman suatu presentasi matematika tertulis, membuat konjuktor, menyusun argumen, merumuskan definisi dan generalisasi, menjelaskan dan membuat pertanyaan tentang matematika yang terjadi. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan komunikasi matematis merupakan cara peserta didik untuk menyatakan dan menafsirkan gagasan-gagasan matematika melalui proses komunikasi, di mana siswa dapat saling bertukar pikiran, bertukar ide, dan memperjelas pemahaman sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang memang benar-benar baru.
Karakteristik kemampuan komunikasi matematis. Yang pertama, menyatakan suatu situasi, gambar, diagram, atau benda nyata ke dalam bahasa, simbol, ide, atau model matematis. Yang kedua, menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika secara lisan atau tulisan. Yang ketiga, mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika. Yang keempat, membaca dengan pemahaman suatu representasi matematika tertulis. Yang kelima, mengungkapkan kembali suatu uraian atau paragraf matematika dalam bahasa sendiri. Jenis-jenis komunikasi matematis. Menurut Nur Rahman pada tahun 2011, secara umum komunikasi matematis terbagi atas komunikasi lisan dan tulis. Nah, dalam penelitian ini yang akan kita gunakan indikatornya yaitu yang pertama, menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide-ide matematika. Yang kedua, mendengarkan, mendiskusi, dan menulis tentang matematika. Yang ketiga, menjalankan ide-ide situasi dan relasi matematika secara lisan dan tulisan dengan benda nyata, gambar, grafik, dan aljabar. Yang keempat, menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika. Dan yang terakhir, membuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan definisi. Nah, di sini terdapat tabel 2 yang merupakan indikator kemampuan komunikasi matematis. Di sini terdapat beberapa soal, ya ini merupakan soal nomor 1, bisa dilihat. Di sini harus melengkapi diagram di atas, lalu susunlah cerita singkat yang sesuai dengan grafik. Soal selanjutnya yang nomor 2 ini harus menggambarkan diagram garis dari data yang sudah diberikan, lalu berdasarkan diagram garis yang dibuat, nyatakan dengan kalimat kita sendiri tentang kejadian epidemik influenza yang menimpa pada sekolah tersebut. Soal yang ketiga yaitu buatlah tabel dari soal yang sudah diberikan, lalu tentukan nilai rata-rata siswa dari kelas A. Untuk soal nomor 4, gambarkan histogram dari tabel distribusi frekuensi berkelompok yang sudah ditampilkan. Lalu, apakah nilai modus dan median pada data tersebut berdekatan? Lalu berikan penjelasannya. Selanjutnya yaitu pada nomor 5, kita harus menghitung nilai rata-rata penyebaran data penyakit di 5 desa berdasarkan hasil survei. Lalu, apa yang dapat kita simpulkan dari data hasil survei tersebut? Penelitian yang relevan, penelitian dilakukan oleh Dede Saputri pada tahun 2020 dari Program Studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi yang berjudul Pengaruh Gaya Belajar Terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Kota Jambi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Subjek penelitiannya diambil dari peserta didik kelas 8 SMP Negeri Muhammadiyah 1 Jambi. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Agni Danaryanti, Herlina Nopiani, dan dari Pendidikan Matematika FKIP Universitas Lambung Mangkurat, Jalan Brigjen Haji Hasan Basri, Kayutangi, Banjarmasin, dengan judul Pengaruh Gaya Belajar Matematika Siswa kelas 7 terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis di SMP. Nah, ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Nah, populasi penelitian adalah semua siswa kelas 7 SMP Negeri 19 Banjarmasin. Teknik yang digunakan yaitu purposive sampling. Teknik pengambilan datanya menggunakan teknik angket dan tes. Teknik analisis datanya menggunakan rata-rata, uji normalitas, uji homogenitas, dan uji beda. Kerangka berpikir. Gaya belajar variabel X dalam penelitian ini merupakan suatu cara seseorang untuk menerima, memahami informasi dalam pembelajaran di mana siswa belajar melalui mendengarkan.
Pemilihan gaya belajar seseorang sangat penting untuk menunjang kelancaran pembelajaran siswa dan membantu siswa dalam kesulitan belajarnya. Di dalam penelitian ini digunakan 3 gaya belajar, yaitu visual, kita misalkan X1, auditorial, misalnya X2, dan kinestetik, dimisalkan X3. Kemampuan komunikasi matematis sebagai Y atau variabel terikat. Dalam penelitian ini adalah kemampuan siswa dalam menyampaikan ide-ide atau gagasan matematikanya dalam bahasa sendiri, baik berupa angka atau bahasa simbol, baik secara lisan maupun tulisan. Masih rendahnya tingkat kemampuan komunikasi matematis siswa inilah yang menjadi permasalahan pada saat proses pembelajaran di SMPN Negeri 1 Sukarja Tasikmalaya. Dengan adanya perubahan gaya belajar, diharapkan siswa mampu mengerti dan meningkatkan lagi kemampuan komunikasinya dalam pembelajaran matematika, sehingga diharapkan akan didapatkan hasil belajar matematika yang lebih baik dari sebelumnya. Untuk mempermudah dalam pemahaman ini, maka alur kerangka berpikir digambarkan secara praktis mengenai pengaruh gaya belajar terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa di SMP Negeri 1 Sukaraja. Pada peta konsep, bisa kalian lihat di sini, yang pertama gaya belajar, lalu kemudian kemampuan komunikasi matematis, lalu nantinya terdapat pengaruh antara gaya belajar dengan kemampuan komunikasi matematis. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Menurut Sugiono pada tahun 2013, halaman 99. Nah, berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu H0, tidak ada hubungan yang signifikan antara kemampuan komunikasi matematis dan gaya belajar peserta didik. Ada hubungan yang signifikan antara kemampuan komunikasi matematis dan gaya belajar peserta didik. Yang kedua, H0 tidak ada pengaruh yang signifikan kemampuan komunikasi matematis terhadap gaya belajar peserta didik pada materi statistika. HA, pada pengaruh yang signifikan kemampuan komunikasi matematis terhadap gaya belajar peserta didik pada materi statistika. Prosedur penelitian, metode penelitian. Menurut Sugiono, pada tahun 2017, metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian digunakan adalah metode penelitian eksperimen. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian correlation study. Penelitian ini sering disebut sebagai penelitian korelasi. Menurut Soekardi, pada tahun 2014, penelitian korelasi merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kuat atau lemahnya hubungan antar variabel yang diteliti. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Sugiono pada tahun 2013. Nah, variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, variabel bebas atau juga bisa disebut variabel independen, merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Yang kedua, variabel terikat. Variabel terikat atau juga bisa disebut variabel dependent merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sugiono 2013. Nah, sampel menurut Sugiono pada tahun 2013 mengemukakan yaitu sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Selanjutnya itu desain penelitian. Menurut Scioto dan Sodik pada tahun 2015, desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Sedangkan menurut Kunto pada tahun 2010, desain penelitian yaitu sebuah peta jalan bagi peneliti yang menuntut serta menentukan arah berlangsungnya proses penelitian secara benar dan tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa desain yang benar, seorang peneliti tidak akan dapat melakukan penelitian dengan baik karena yang bersangkutan tidak mempunyai pedoman arah yang jelas. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah one group, pre-test, post-test design. Teknik pengumpulan data
Yaitu yang pertama wawancara tidak struktur, yang kedua dokumentasi, yang ketiga tes. Instrumen penelitian yang pertama pedoman wawancara, yang kedua tes, yang ketiga uji validitas instrumen. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Dalam penelitian ini dilakukan uji prasyarat yang menggunakan uji normalitas dan linearitas. Sebelum data diuji hipotesisnya, data setiap variabel yang akan dianalisis harus berdistribusi normal dengan pengujian normalitas data. Hasil uji normalitas dengan uji one sample Kolmogorov-Smirnov Z dapat dilihat pada nilai signifikan. Jika signifikannya lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Jika data tidak berdistribusi normal, data tersebut termasuk data ordinal yang harus diubah ke data interval dengan cara mentransformasi data melalui metode suksesif internal. Uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah dua variabel memiliki hubungan linear atau tidak secara signifikan. Dua variabel dikatakan memiliki hubungan yang linear apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Hasil uji linearitas dilihat dari output ANOVA table pada kolom sig baris linearity. Analisis akhir dalam penelitian ini menggunakan analisis korelasi seperti yang sudah saya katakan tadi, analisis regresi sederhana, serta koefisien determinan. Hal ini digunakan agar penelitian ini dapat menggambarkan hubungan kemampuan pemecahan masalah dengan hasil belajar matematika siswa, menggambarkan seberapa besar pengaruh pemecahan masalah dengan hasil belajar matematika siswa, menggambarkan seberapa besar pengaruh kemampuan pemecahan masalah terhadap hasil belajar matematika siswa, serta mengetahui persentase pengaruh kemampuan pemecahan masalah terhadap hasil belajar matematika siswa. Selanjutnya, waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian merupakan kapan dan lamanya penelitian ini berlangsung, mulai dari perencanaan sampai dengan penyusunan proposal penelitian. Sedangkan tempat penelitian merupakan tempat di mana sebenarnya penelitian ini dilakukan dan di mana peneliti menangkap keadaan dari objek-objek yang diteliti. Nah, penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai Mei 2021 dan bertempat di SMP Negeri 1 Sukarejo. Terima kasih sekali kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dan juga memperhatikan pemaparan saya dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dalam pengucapan dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.